Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu pada hari ini tanggal 29 September 2022. Seperti yang terlihat ya, jadi saya terlambat sedikit, bahwa tadinya di setiap hari Kamis ini ada toolbox meeting, tapi yang saat ini kita lihat adalah merupakan bagian dari kegiatan yang disebut dengan toolbox talk. Bedanya apa sih toolbox meeting dengan toolbox talk? Toolbox meeting ini bisa dilakukan setiap minggu sekali, tapi kalau yang saya lihat saat ini adalah toolbox talk yang dilakukan setiap sebelum pekerjaan berlangsung oleh grup pelaksana, mandor, dan juga pekerja dengan didampingi oleh HSE yang bertujuan menyampaikan rencana kerja, bahaya pekerjaan, dan pengendalian bahaya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan, tidak hanya pekerjaan-pekerjaan harian, namun juga pekerjaan seperti inilah rutinitas yang dilakukan oleh pekerja dari pembangunan Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Nah, bagi yang juga penasaran, di Underpass Dewi Sartika ada pekerjaan lanjutan untuk H-beam ya, atau H-beam, yang seperti saya katakan pekerjaannya itu membutuhkan kurang lebih 1 bulan, dan ini adalah pekan terakhir kalau saya tanyakan kepada pekerja di sini yang mengetahui tentang kira-kira bagaimana progres dari pembangunan H-beam untuk jembatan sementara dari nantinya perlintasan kereta api atau komuter lain Indonesia. Jadi sekali lagi pekerjaannya itu tidaklah mengganggu aktivitas dari kereta api sama sekali. Jadi semua kereta api berjalan sesuai dengan jam operasinya, dan yang mengikuti adalah pekerjaannya. Jadi para pekerja di sini yang justru mengikuti. Nah, seperti misalkan saat kereta api melintas, maka pekerjalah yang menyesuaikan untuk mengatur ritme pekerjaannya. Nah, baik sobat Google semua, mari kita coba saksikan pada pekan terakhir bulan September kira-kira seperti apa progres dari pembangunan Underpass Dewi Sartika Kota Depok ini. Kalau kita pantau, ini adalah view menuju ke arah Simpang Sengon ya, atau menuju ke arah Jalan Raya Sawangan, Jalan Nusantara, Jalan Pitara ya. Nah, ini ada view kita ya. Dan di sini ya, di sini sudah mulai ada beberapa titik pengecoran dari titik underpass tertutup, dan sedangkan kalau yang kita saat ini adalah merupakan masih pekerjaan di beberapa nantinya akan menjadi underpass terbuka ya di sini. Nah, di sini ada di mana ada ekskavator yang kita lihat, dan di sana juga ada beberapa pengarahan juga ya, di mana di sisi lain tadi kita melihat bahwa ada toolbox meeting, tapi di tempat lainnya pun juga ada pengarahan-pengarahan yang dilakukan yang mungkin sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan pada hari ini, kayak gitu ya. Nah, di sana juga kita lanjutkan ya. Kalau setelahnya, nah ini kenapa di sini masih ada jalur tengah yang belum dikerjakan? Ya, saya katakan belum dikerjakan karena memang belum dikerjakan, belum waktunya dikerjakan. Kenapa belum dikerjakan? Karena fokus saat ini adalah mengerjakan bagian yang tadi yang sudah dilakukan pengecoran sebagai putaran balik gitu. Jadi untuk jalan di Dewi Sartika, untuk putaran balik lagi menuju ke arah Simpang Sengon ya. Nah, inilah yang dikebut dulu, sehingga nanti jalur ini kalau putaran baliknya sudah jadi, maka barulah bagian tengah yang tadi kita lihat, nah, itu akan segera dibongkar gitu ya. Sedangkan di sisi ini masih ada pekerjaan untuk membuat saluran-saluran air ya. Jadi saluran air itu bukan nantinya dipasang di situ, tapi itu untuk pembentukannya, untuk pembuatan dari saluran air atau unitnya ya. Nah, nanti dari situ precast tersebut nanti barulah akan dipasangkan di jalur-jalur yang memang sudah dibuatkan. Sedangkan yang kita lihat di Simpang Sengon, menuju Simpang Sengon bagian median, yang seperti saya katakan pada beberapa pekan lalu ya, untuk progres dari pembangunan Underpass Dewi Sartika, itu bagian tengahnya telah dilakukan proses pengecoran. Jadi telah dilakukan proses pengecoran. Bagi yang mungkin tahu dulunya jalannya seperti apa, kan dulu jalannya di bagian tengah atau median jalannya itu adalah berupa tanah, dan sekarang itu sudah dilakukan proses pengecoran. Jadi ini sudah cor semua. Karena nanti juga di depan sana akan ada pekerjaan untuk seharusnya dalam waktu dekat itu mulai pelebaran Simpang Sengon ya, pelebaran Simpang Sengon. Karena
dikerjakannya bukan oleh proyek Underpass Dewi Sartika atau oleh Nindya Karya, bukan ya. Tapi nanti di Simpang Sengon itu kita akan tunggu aja kira-kira siapa yang akan mengerjakannya. Tapi itu pekerjaannya adalah untuk mensupport atau memberikan dukungan nantinya agar lalu lintas ya menuju ke arah Underpass Dewi Sartika jauh lebih besar gitu ya. Jadi sehingga lebih lancar, maksudnya itu lebih lancar. Nah, gitu ya. Dan sekarang kita coba pantau menuju ke arah underpass tertutup yang tadi saya katakan. Nah, bagian bawah ini yang tadi saya katakan bahwa sedang difokuskan atau dikebut yang nantinya akan menjadi putaran balik. Nah, saat ini untuk bagian dari underpass tertutup ini yang saya tanyakan kepada pekerja ya. Artinya di sini itu nantinya masih akan ada penimbunan oleh tanah ya, kurang lebih beberapa sentimeter ya, saya lupa lagi ya. Tapi saya disampaikannya begitu, jadi ada beberapa penimbunan lagi, nanti barulah dicor lagi ya. Dicor lagi. Nah, sehingga nanti ketinggiannya persis nanti sama dengan jalan yang Dewi Sartika yang kita lihat masuk ke jalan samping jalan samping rel kereta api ya. Jalan Boim kalau tidak salah ya. Saya lupa lagi namanya. Boim Naming kalau nggak salah ya. Kalau saya salah mohon dimaafkan, nanti bisa dibantu dikoreksi di kolom komentar ya. Gitu, karena saya juga tidak begitu ingat nama jalan di sini. Dan seperti yang kalau kita saksikan di sini ya. Kita saksikan di underpass Dewi Sartika, jadi sisi kiri dan kanan rel kereta api telah dilakukan proses pengecoran dan bagian tengahnya sedang dilakukan proses untuk untuk penggalian atau pekerjaan untuk Habim itu ya, yang tadi saya katakan di awal video. Nah ini ya, nah, ini fokusnya di sana. Jadi sedang untuk jembatan sementara nantinya, karena masih ada beberapa Habim yang nanti perlu dipasangkan ya. Nah ini yang nantinya akan menjadi jembatan sementara untuk perlintasan kereta api. Nah, itu yang perlu diketahui oleh sobat keluarga semuanya ya. Jadi bener nggak nih untuk pengguna rel kereta, untuk pengguna kereta api, maksud saya pengguna rel kereta api lagi, pengguna kereta api atau KAI, apakah memang terganggu aktivitasnya? Saya pikir tidak ya, karena memang sudah dipastikan tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan atau jam operasional dari kereta api. Nah sekarang kita melihat di area sini, di area sungai yang mulai dilakukan proses pembongkaran jalannya, yang jalan lama maksud saya. Nah ini ada ekskavator breaker dan juga ada ekskavator yang biasa. Nah ekskavator breaker itu seperti apa sih kurang lebih bunyinya atau pekerjaannya seperti ini nih ya. Nah, kita dengarkan dulu nih. Ya, itu dia yang disebut dengan ekskavator breaker ya. Kita melihat sedikit, kita melihat sejenak untuk seperti apa aktivitas dari ekskavator breaker itu. Karena mungkin beberapa orang mungkin ada yang masih belum tahu terkait dengan pekerjaan yang di sana untuk saluran sungai di sana ya, atau kali di sana. Nah, sedangkan untuk di sini ada cross beam ya. Nah, cross beam ini bisa disebut sebagai balik melintang, berfungsi sebagai penahan dinding underpass. Pemasangan cross beam ini dipasang pada ketinggian dinding underpass minimal 5,2 meter. Nah, sedangkan nanti setelah bagian sisi dari cross beam yang kita saat ini saksikan, yang telah dilakukan proses pengecoran di ujungnya, itu nanti ada ground angkur ya, dipasang di bawah ketinggian dinding 5,2 meter. Jadi nah setelah ini ada ground angkur. Oh tadi juga ada ground angkur juga sebenarnya yang di sisi menuju view kita tadi menuju ke arah Simpang Sengon ya, tapi saya lupa sampaikan. Tapi mudah-mudahan sobat keluarga semua bisa memahami itu ya, tentang ground angkur.
Nah, di sini yang memang kalau kita lihat ya untuk cross beam ini itu selain sebagai dinding penahan dari dinding underpass, dia juga berfungsi sebagai estetik dari underpass itu ya. Jadi kayaknya nanti akan jadi lebih indah gitu ya bagian dari underpass Dewi Sartika ini. Nah, sedangkan di sini kita lihat masih ada beberapa titik yang masih proses untuk penggalian ya. Kalau kita saksikan di sini ada beberapa ekskavator juga yang sedang melakukan pekerjaannya ya. Jadi ini adalah di arah menuju ke Jalan Raya Margonda ya, Jalan Raya Margonda. Dan sekali lagi, kalau mungkin ada yang baru bergabung untuk mengetahui bagaimana progres dari underpass Dewi Sartika, saya sampaikan bahwa underpass Dewi Sartika itu jalurnya searah ya menuju ke Jalan Raya Margonda dari Simpang Sengon ataupun Jalan Nusantara, Jalan Sawangan, Jalan Pitara yang menuju ke arah Jalan Dewi Sartika, dan itu hanya satu arah menuju ke Jalan Raya Margonda. Dan saat ini kita juga melihat bagaimana ada beberapa precast pekerjaan untuk saluran air atau unit ya. Nah, disinilah unit ini masih terus dibuat untuk nantinya akan dipasangkan di beberapa titik underpass Dewi Sartika. Baik, semuanya sepertinya sudah saya sampaikan kepada Sobat Logo semua. Jika ada pertanyaan ya, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone progres pembangunan underpass Dewi Sartika lainnya ya. Dan mari saya tidak bosan-bosannya mengajak agar kita mendoakan para petugas atau pekerja di pembangunan underpass Dewi Sartika ini diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran karena memang pekerjaannya juga 24 jam. Dan semoga semuanya diberikan keselamatan ya. Itu aja yang saya tidak bosan-bosan mengajak kepada semuanya untuk mendoakan yang saat ini sedang bekerja. Baik, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.